Oke, design thinking. Apa sih untungnya kalau kita pakai design thinking di perusahaan kita? Finansial, non-finansial? Yuk kita cari tahu. Bagi kebanyakan orang, pertama kali berinovasi menggunakan design thinking mungkin terasa canggung ya, atau kurang nyaman. Karena rangkaian prosesnya yang sangat berbeda dari proses inovasi tradisional yang cenderung linear dan berdasarkan perencanaan yang detail. Pertama-tama bisa terasa berantakan gitu ya, karena memang dalam design thinking itu banyak ketidakpastiannya. Walaupun pada akhirnya para design thinker akhirnya mengakui bahwa rangkaian prosesnya itu masuk akal dan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Lebih luas dari itu, perusahaan juga merasakan berbagai manfaat dari memanfaatkan design thinking di perusahaan. Baik itu manfaat finansial ataupun manfaat non-finansial. Contohnya nih, riset dari McKinsey di tahun 2018 itu menemukan bahwa perusahaan yang secara intensif menerapkan design thinking itu menikmati rata-rata pertumbuhan tahunan hingga 10%. Jauh di atas rata-rata industri yang cuma 3-6% saja. Demikian juga dengan dividen yang diterima oleh pemegang saham. Ternyata perusahaan-perusahaan itu bisa menikmati pertumbuhan dividen tahunan itu hingga 21%. Itu jauh di atas rata-rata industri yang sekedar cuma 12-16% saja pertumbuhan tahunannya. Nah, bicara soal keuntungan finansial, ya banyak riset yang menunjukkan bahwa design thinking itu mampu meningkatkan pengembalian investasi inovasi perusahaan. Contohnya dalam sebuah artikel di Forbes, perusahaan riset Forrester itu mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah matang dalam praktekkan design thinking mampu mencapai pengembalian investasi sebesar 71% sampai 107% secara konsisten. Jadi gimana tuh kok design thinking bisa meningkatkan pengembalian investasi? Oke, caranya atau simpelnya, sederhananya aja lagi nih. Pertama, design thinking itu mampu menurunkan biaya investasi dalam berinovasi. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kesuksesan inovasi yang dihasilkan. Nah, terkait biaya investasi tadi, itu sebenarnya yang design thinking turunkan itu adalah risiko dan biaya kegagalannya. Seperti sebagian dari kita yang sudah menerapkan design thinking ya, tahu betul bahwa design thinking itu mencegah kita untuk berinvestasi tinggi terhadap sesuatu solusi ketika ketidakpastian atau risikonya itu masih tinggi. Ya, maka pada iterasi-iterasi awal kita cukup membuat prototipe yang nggak mahal-mahal dan melakukan testing secara simpel aja, sederhana. Karena tujuannya kan masih untuk dapetin pembelajaran nih mengenai customer itu sendiri. Nah, setelah beberapa kali kita iterasi dan risiko ketidakpastian itu sudah menurun, baru kita berani investasi lebih tinggi lagi. Karena kemungkinan akan harus berubah solusinya kan juga sudah menurun kan, sehingga biaya investasinya juga akan bisa lebih terkontrol. Selain itu, karena solusinya itu sudah diuji cobakan beberapa kali dengan customer, maka kemungkinan inovasinya sukses diadopsi oleh customer juga otomatis kan naik. Karena apa? Karena sudah tervalidasi kan oleh si customer itu sendiri kan. Nah, akhirnya pengembalian investasinya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan proses inovasi tradisional yang mana biaya investasinya itu tidak disesuaikan dengan level risiko dan kemungkinan suksesnya hanya didasarkan pada asumsi dari si orang yang melakukannya. Oke, kalau dari aspek non-finansial nih, ternyata perusahaan juga mendapatkan banyak keuntungan loh dengan mengimplementasikan design thinking. Peneliti dari University of Virginia pernah melakukan riset kualitatif terkait dampak implementasi design thinking terhadap karyawan dalam sebuah organisasi. Dan salah satu dampak positif yang ditemukan adalah peningkatan engagement dari karyawan terhadap kesuksesan organisasi. Peningkatan engagement ini dikarenakan praktik-praktik design thinking yang membuat karyawan lebih dekat dengan customer dan kualitas kerjasama antar karyawan, termasuk karyawan yang lintas fungsi, itu bisa jadi lebih baik. Nah, apa contoh praktek-praktek yang saya maksud tadi? Oke, pertama, praktek melibatkan customer saat empathize dan testing. Itu ternyata meningkatkan rasa kepedulian emosional karyawan terhadap customer. Dan juga menyamakan persepsi antar karyawan terkait apa sih yang paling penting bagi si customer. Nah, contoh yang kedua adalah praktek pembentukan tim yang heterogen. Praktek ini meningkatkan keselarasan antar fungsi yang berbeda sehingga mengurangi mentalitas silo dan memperkuat keterbukaan sehingga kolaborasi lintas fungsi itu akan berjalan dengan lebih baik. Satu contoh lagi, yaitu praktek diskusi-diskusi yang terstruktur dan terarah, ya, sehingga membuat karyawan itu lebih nyaman untuk berinovasi bersama. Misalnya di tahap awal tim itu sama-sama fokus pada masalah tanpa langsung mendebatkan solusi. Saat
diskusi ideation, barulah setiap orang diminta untuk berkontribusi ide. Dan pembuatan keputusan terkait solusi pun dilakukan secara adil melalui prototyping dan testing. Kesimpulannya, manfaat design thinking itu bukan hanya melekat pada inovasinya saja, tetapi proses design thinking itu sendiri juga bisa membuat karyawan lebih engage untuk berinovasi bersama-sama demi kebaikan baik pelanggan ataupun perusahaan.